Hey, yo kabar bro? Kali ini gue kedatangan baterai lagi, yaitu baterai tipe A2 dan baterai tipe A3. Ini adalah micro:bed USB Type-C dari Smart Tools. Sebelumnya gue udah pernah bahas tentang micro:bed yang versi micro USB, kali ini yang versi USB Type-C. Apa aja perbedaannya? Apakah memang ada peningkatan? Lebih baik pilih yang mana? Yuk langsung aja kita bahas. Pertama kita bahas dulu yang tipe A2 ya. Nah, di dalam paket penjualannya kita langsung mendapatkan kabel tentunya ya, kabel USB Type-C. Ini satu kabel aja, tapi bercabang gitu ya. Jadi kita bisa langsung cas dua baterai ini sekaligus bersamaan. Dan tentu aja kita dapat baterainya, ini satu pasang, sepasang atau dua pits. Ya, ini dia baterainya. Kita beresin, langsung kita cari tahu apa perbedaannya tipe USB Type-C dengan micro USB. Nah, di sini gue punya yang tipe micro USB karena memang sebelumnya udah pernah gue bahas ya. Kalian bisa cek video tentang micro:bed yang micro USB. Sudah gue bahas ini tipe A2. Kemudian yang ini tipe USB Type-C. Kalau untuk dari fisik ya atau dari bentuk dimensi tentu aja sama karena ini kan sama-sama tipe A2 jadi sama aja. Terus apa aja bedanya? Langsung aja kita bahas. Perbedaan yang pertama adalah tentu aja pada bagian port charger. Yang satu namanya juga micro USB. Kalian bisa lihat ini tipe portnya micro USB dan tegak atau vertikal. Kemudian yang ini tipe USB Type-C dan horizontal atau mendatar ya. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah pada kapasitasnya. Yang tipe micro USB ini kapasitasnya hanya 1000 mAh. Kelihatan? 1000 mAh. Yang USB Type-C kapasitasnya 2600 mWh. Kalau di sini tulisannya mWh ya. Perbedaan selanjutnya adalah pada voltasenya. Kalau yang tipe micro USB voltasenya di 1,2 volt. Kalian bisa lihat 1,2 volt. Sedangkan yang tipe USB Type-C voltasenya di 1,5 volt. Wah, berarti kalau 1,2 volt jelek dong bang? Ya enggak ya. Kalau untuk tipe baterai A2 yang bisa dicas memang umumnya voltasenya di 1,2 volt. Sedangkan untuk baterai yang biasa tipe A2 biasa ya dan yang alkalin itu di 1,5 volt. Jadi udah standar banget lah 1,2 volt ini untuk baterai tipe A2 yang bisa dicas. Nah, apa kaitannya voltase ini? Tentu aja kaitannya adalah pada barang elektronik yang kalian gunakan. Nah, untuk peralatan elektronik yang ringan seperti remote TV, ya, kemudian beberapa perangkat elektronik lain seperti jam dinding gitu ya, menggunakan 1,2 volt itu cukup. Karena ini standar ya, 1,2 volt. Tapi ada beberapa perangkat elektronik yang mewajibkan untuk menggunakan baterai dengan voltase 1,5 volt ya. Makanya ada beberapa perangkat elektronik yang mewajibkan untuk menggunakan baterai tipe alkalin. Karena kalau alkalin itu 1,5 volt, nggak boleh yang pakai yang 1,2 volt. Oke? Jadi pastikan perangkat elektronik kalian membutuhkan yang mana. Ada yang cukup dengan 1,2 volt aja, ada juga yang 1,5 volt. Kemudian apalagi perbedaan dari kedua baterai ini? Perbedaannya adalah pada waktu isi ulang. Kalau kita berpikir kasar ya tentu kapasitas besar semakin lama ngecasnya ya. Tapi ternyata enggak. Yang tipe micro USB ini butuh waktu chargingnya itu selama 8,5 jam. Kalian bisa lihat ini. Maksud saya. Nah, kalian bisa lihat charging time-nya 8,5 hour atau 8,5 jam. Cukup lama karena informasi yang gue dapatkan, sel baterai yang digunakan adalah tipe NIMH ya. Ya, NIMH. Nah, sedangkan yang ini ternyata meskipun kapasitasnya lebih besar, waktu chargingnya lebih singkat, yaitu hanya sekitar 1,5 sampai 2 jam aja atau 2 jam lah ya. Jadi beda jauh, yang ini 8,5 jam, yang ini 2 jam. Kemungkinan ini nggak pakai baterai tipe NIMH, kemungkinan ini baterai tipe lithium selnya, karena itu dia bisa ngecas lebih cepat, bisa isi ulang lebih cepat.
Kemudian perbedaan yang kelima adalah pada life circle-nya atau berapa kali bisa diisi ulang, dikosongkan, diisi ulang. Kalau yang tipe ini, micro USB itu bisa sampai dengan 500 kali. Kemudian untuk yang tipe USB Type-C ini bisa sampai dengan 1200 kali. Jadi wow, 2 kali lipat lebih ya masa usia pakainya. Selanjutnya kita lihat pada harganya. Nah, kalau kita bahas tadi kelebihan-kelebihan dari yang tipe USB Type-C, tentu punya kelebihan yang bisa bilang 2 kali lipat daripada yang micro USB. Tapi ternyata harganya juga 2 kali lipat lebih mahal. Kalau yang tipe micro USB ini, yang ini, itu dengan uang 45.000 kita udah dapat sepasang, dapat 2 pits. Sedangkan yang ini kita perlu merogoh kocek lebih dalam, yaitu 90.000 baru dapat 2 pits tadi ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nggak perlu maksa beli yang tipe USB Type-C karena harganya lebih mahal, karena dengan harga segitu kalian baru dapat 2. Sedangkan kalau ini dengan uang 90.000 yang tipe micro USB kalian sudah bisa dapat 4 pits atau 2 pasang. Artinya perangkat elektronik yang bisa dinyalakan jadi lebih banyak. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Oke, kita selesai bahas yang tipe A2. Sekarang kita bahas yang tipe A3. Nah, ini dia tipe A3. Sebenarnya untuk kemampuan atau fitur-fiturnya sama aja ya. Dia pakai USB Type-C, kemudian voltasenya di 1,5 volt. Untuk pengisian juga lebih cepat, hanya sekitar di sini ya, kalian bisa lihat, hanya sekitar 1 sampai 1,5 jam atau 1,5 jam lah ya. Jadi memang cepat ya pengisiannya. Kemudian untuk life circle atau usia pakainya itu sampai dengan 1200 kali sama. Tapi ada yang berbeda dan bikin gue sedikit kecewa adalah ternyata kapasitasnya masih 450 mAh. Jadi kapasitas ini sama dengan kapasitas baterai yang tipe micro USB ya. Jadi kapasitasnya sama aja, dan yang cukup gue sayangkan adalah ternyata harganya itu juga sekitar 90 ribuan, artinya 2 kali lipat harganya dari yang tipe A3 micro USB, tapi kapasitasnya masih sama. Oke, itu aja informasi yang bisa gue sampaikan tentang microbit USB Type-C dari Smart Tools Indonesia. Dengan menggunakan baterai isi ulang, tentu kita akan mengurangi limbah elektronik yang ada di dunia. Artinya kita ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan kita. Kalau kalian tertarik untuk beli produk ini, link pembeliannya akan gue tampilkan, akan gue tulis di kolom deskripsi video. Silahkan lihat di situ. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru, unik dan bermanfaat lainnya dengan gue. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.